Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Urzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Jamaah Masjid Raudatul Jannah yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sehat, hadir di masjid beribadah, belajar al-Islam. Semua ini adalah nikmat Allah yang tidak terhingga. Mari kita syukuri. Semoga keberadaan kita menuntut ilmu dan beribadah ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bersyukur itu beruntung. Karena ketika kita merasakan nikmat Allah, orang yang beriman itu akan selalu ingat kepada Sang Pemberi nikmat. Itu bedanya orang yang beriman dengan orang kafir. Wal'iyadu billah. Orang-orang yang tidak beriman itu ketika merasakan sesuatu, pikirannya, keinginannya hanya kepada nikmat saja. Sehingga sesudah dinikmati, dia pasti nanti kehilangan rasa itu dan ingin yang lebih baik lagi, ingin yang lebih tinggi lagi, dan tidak akan pernah sampai selesai. Selalu tidak puas kecuali yang beriman. Tapi kalau orang yang beriman ketika menikmati kehidupan ini, yang dilihat itu adalah Al-Mun'im, Sang Pemberi nikmat. Itu bedanya ya. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Rasulullah mengatakan khairud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah ucapan memuji Allah yang merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah kita bersyukur, nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang menggambarkan orang yang sukses. Orang yang layak untuk mendapatkan kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hayatan thayyibah. Jadi istilah yang digunakan oleh Allah, orang yang sukses, yang menikmati dunia ini, itu adalah menikmati hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas. Rasulullah bersabda, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Telah sukses orang yang memperoleh hidayah menjadi muslim dan menggunakan Islam itu dalam kehidupannya. Nah, kemudian 'aishuhu kafafan. Kehidupannya selalu dicukupkan oleh Allah, berapapun ya. Itu yang penting. Ada orang yang mungkin income-nya itu cuma 5-10 juta saja sebulan, tapi menikmati hidup yang indah. Tapi ada yang 10-100 miliar, dia tetap saja tidak puas dan ingin terus tambah. Jadi istilah yang digunakan oleh Rasulullah, orang yang bisa menikmati hidup itu adalah aishuhu kafafan. Dalam keadaan banyak uangnya bersyukur, sedikit uangnya bersyukur, dan terus dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang mengherankan ya. Ada orang yang uangnya berlimpah tapi hidupnya gelisah. Tapi ada orang yang sederhana saja nikmat ya. Dia bisa sholat dengan baik, dia rukun dengan keluarganya, baik dengan tetangganya, Masya Allah. Itu diberi oleh Allah kafaf ya. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Diberi oleh Allah rasa qanaah,
Qanaah itu bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya ya, legowo ya. Pokoknya berapapun dia, alhamdulillah. Maka dari itu saudara-saudara, biasakan lidah kita ini banyak dan sering mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama saudara ya. Kalau kita ingin hidup bahagia. Jadi ketika Allah menghimpun hidayah, kafaf, qanaah, 3 komponen ini, itu tandanya orang yang dicintai Allah. Itu tandanya orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Maka saudara-saudara, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan di dunia ini kepada orang yang disebut waliullah. Mungkin asosiasi kita kalau mendengar kata wali itu ya, itu adalah orang yang punya kekeramatan gitu ya. Anda mau nggak jadi orang wali? Kira-kira bisa nggak jadi orang wali? Semua orang bisa jadi orang wali. Al-Quran berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Aulia itu bentuk jamak dari wali. Jadi waliullah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang masuk dalam kategori aulia Allah, di Indonesia ini kan yang dikenal itu wali songo ya. Walinya nggak cuma songo, banyak ya. Ini insya Allah wali semua ini. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak susah, kemudian mereka tidak takut. Jadi tidak susah, tidak takut. Ini yang membuat orang tidak bahagia itu. Susah dan takut. Takut apa? Takut apa yang akan datang. Susah apa yang sudah lewat. Jadi orang yang termasuk aulia Allah itu, yang sudah lewat selesai. Gak pernah dia menyesali. Wah coba, kapan itu saya begini. Lalu susah dia. Nah ke depan dia takut. Ini nanti kalau pensiun ini gimana gitu Pak ya. Banyak gak orang takut pensiun? Nanti kalau pensiun makan apa gitu. Nah biasanya makan apa? Masa habis pensiun lalu gak makan? Hidup ini yang penting ketentraman ya. Tidak ada rasa takut dengan apa yang akan datang. Termasuk juga tidak takut mati ya. Tapi jangan menunggu mati ya. Mempersiapkan kematian ya. Jadi orang yang hidupnya itu hayatan thayyibah, ke depan itu cerah dia. Setiap hari bersyukur. Setiap hari bersyukur. Dan Rasulullah juga dalam hadis yang sering saya sampaikan itu, ketika ditanya orang yang pandai itu siapa ya Rasul? Manil kayyis ya Rasulullah? Siapa orang pandai itu? Nabi menjawab, aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang sering kali berpikir tentang kematiannya. Jadi hari ini saya ke masjid, menikmati masjid. Besok kalau saya bekerja, menikmati pekerjaan saya. Tapi pada waktu yang bersamaan, kalau misalnya kematian itu datang, dia juga sudah siap. Jadi tidak ada rasa takut, toh mati juga. Anda takut mati, Anda nggak takut juga mati kan? Jadi kadang-kadang saya memberi contoh, sampai nomor berapa? Ya. Ada orang saya tanya, sampai nomor berapa? 63. Saya katakan, itu Nabi itu 63 loh, saya bilang gitu. Tahu-tahu minggu depannya tuh sebulan berikutnya meninggal orang itu. Subhanallah. Lalu saya datang lagi ke tempat itu, Pak jangan pakai tanya umur lagi loh Pak, katanya. Tidak ada hubungannya ditanya atau enggak ditanya. Umur itu, ajal itu sudah diprogramkan oleh Allah. Ya, saya tinggal berapa tahun ini, sekarang ini kan, ini pengajian saya yang pertama tahun 2023 kan. Apakah saya masih bisa menikmati kalender tahun 24? Ya. Saya kemarin mengangkat kalender baru ya. Ngangkat begini ya. Kira-kira masih berapa kali lagi nanti mengangkat itu? Enggak tahu kita. Tapi Anda takut atau tidak takut, berjalan terus waktunya.
Dan ketika sampai pada waktunya, Anda mesti nanti masuk YouTube nanti, masuk WA. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, gitu ya. Tak tahu yang mana ini nanti duluan. Jadi aulia Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka itu? Dijawab oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Jadi kalau kita ingin menikmati hidup ini, yang digarap itu iman dan takwa. Iman dan takwa ya. Jadi setiap hari kita itu harus bertanya, iman saya bagaimana ini? Ketakwaan saya bagaimana? Semakin hari nanti semakin kuat itu. Iman dan takwanya semakin kuat. Nah kalau Anda sudah semakin kuat, nanti Anda menjadi wali Allah. Lalu apa yang diberikan oleh Allah? Dijanjikan oleh Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al busyra itu berita baik. Ada yang mengartikan juga sekali-sekali diberi mimpi yang baik gitu. Jadi mimpi itu adalah satu kepastian yang para ilmuwan tidak bisa menjelaskan gimana ini kok saya bisa mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia begitu ya. Kalau sudah ketemu orang yang meninggal dunia nggak usah takut, jangan-jangan saya mau mati ini. Anda mimpi nggak mimpi juga mati juga kok. Jadi biasakan kalau Anda mimpi yang baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritakan kepada orang-orang tertentu saja. Enggak usah diumumkan ya. Enggak usah diumumkan. Nikmati. Nikmati saja. Kalau ada mimpi yang tidak baik, Anda minta tolong kepada Allah supaya dilindungi dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ke kanan ke kiri, kemudian diludahkan sedikit. Tapi enggak dikeluarkan ludahnya. Itu cara Nabi dan tidak perlu diceritakan. Enggak perlu diceritakan. Ini salah satu busyra. Tapi busyra itu artinya dalam bahasa Arab kalau akan mengabarkan sesuatu mereka mengatakan bisyarah atau busyra ya. Absyir begitu ya. Misalnya Anda ketemu orang Mekah atau orang Madinah yang tiap hari bahasa Arab akan memberi kabar yang baik, biasanya diawali dengan absyir. Kenapa? Saya mendapatkan anak lagi satu orang laki-laki, misalnya begitu. Saya lulus ujian. Itu busyra namanya. Allah mengatakan dalam berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nanti waliullah itu kalau akan meninggal dunia didatangi oleh malaikatur rahmah, lalu malaikat mengatakan la khaufun alaika wala la takhaf wala tahzan. Nanti anak-anakmu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kamu akan menikmati surga, itu namanya busyra. Sehingga ketika orang akan meninggal, dia siap untuk menghadap Allah. Tapi bayangkan kalau orang itu banyak musuhnya, mendolimi orang, hutang tidak dibayar, suka mencaci maki orang, terus bagaimana waktu mau mati? Yang datang adalah malaikatul azab. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia pasti gelisah itu. Pasti gelisah. Nanti Anda akan mengalami ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang didatangi malaikatur rahmah ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sangat menentukan, penting sekali. Dan ini adalah tergantung bagaimana kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara ya, hidup ini cuma satu kali. Enggak bisa ditambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bangun kehidupan kita yang baik ya. Jangan suka mengganggu orang. Rukun dengan tetangga, sesama jamaah ini harus baik begitu ya. Kalau bertemu dengan orang itu tunjukkan wajah yang membuat Anda mendapat pahala. Bisyarah, tabassum. Para sahabat mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima. Saya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah kecuali Rasulullah itu tersenyum. Dan orang kalau bertemu dengan Rasulullah itu, mudah-mudahan kita nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW fil akhirah insyaallah. Para sahabat itu kalau bertemu dengan Rasulullah tidak kuat menatap terlalu lama begini.
Karena ada nur nabawi, ada cahaya kenabian pada wajah Rasulullah itu. Jadi para sahabat itu kalau melihat Rasulullah sebentar, kemudian tunduk begini. Jadi bayangkan orang yang selalu setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada orang yang dulunya dicampakkan, dihinakan, disiksa, namanya Bilal ibn Rabah. Orang itu dicintai oleh Rasulullah. Dia muadzin Rasul. Setiap pagi dia mengetuk pintunya Nabi. As-salah ya Rasulullah. Rasulullah masih tahajud. Dan antara masjid dengan rumah Rasulullah itu berdampingan, yang sekarang menjadi makam Rasulullah itu. Coba Anda bayangkan seorang Bilal dari Afrika yang dicampakkan, dihinakan, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Bilal ibn Rabah sangat cinta kepada Nabi. Ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Bilal mengatakan, saya tidak mampu lagi menyuarakan adzan. Karena tidak bisa, suaranya tidak sampai. Ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menangis bisa pingsan. Jadi begitu Rasulullah wafat, dia tidak adzan lagi. Sampai Sayyidina Abu Bakar diminta oleh Sayyidina Abu Bakar untuk adzan, dia mengatakan, ana muadzin Rasul. Saya juru adzannya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah tiada sekarang. Akhirnya Bilal bin Rabah itu berhijrah ke Syam. Berhijrah ke Syam. Lama tinggal di Syam. Lalu ketika di Syam itu didatangi Rasulullah dalam mimpi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lalu kata Rasulullah, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Kenapa kamu menjauhi saya?" Ini namanya busyra. Rasulullah datang kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bangun menangis, lalu bersiap-siap untuk datang ke Madinah untuk mendekati Rasulullah SAW. Perjalanannya jauh. Kalau naik pesawat itu barangkali 3 jam begitu ya, saya nggak tahu. Tapi ini naik onta. Bayangkan saudara ya, dia siap untuk datang ke Madinah. Sampai di Madinah, dia menangis di hadapan orang, kaget, kok Sayyidina Bilal datang lagi nih ke Madinah. Lalu diminta azan, tetap gak mau dia. Ana muadzinir Rasul, saya ini juru adzannya Rasulullah SAW. Dan dia adalah satu-satunya orang yang ketika Rasulullah Mi'raj, suaranya ada di surga. Itu Sayyidina Bilal. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa ini? Ada seperti suara orang berjalan di surga, saudara. Allahu Akbar. Hada Bilal, katanya. Kemudian waktu Rasulullah sampai di dunia kembali dari Mi'raj, ditanya, Bilal ditanya oleh Rasulullah, saya mendengar suaramu di surga. Ya Bilal, bayangkan saudara, apa yang kamu kerjakan, keistimewaan apa yang kamu kerjakan? Dia mengatakan, saya selalu menjaga wudu ya Rasulullah. Dan setiap kali saya wudu, saya sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah menetapkan itu sunnatil wudu. Kan itu kebiasaannya Bilal bin Rabah. Kalau Anda ingin hidup ini gampang dan aman, ya, jangan lepas wudu. Wudu itu silahul mu'min. Keluar dari rumah itu dalam keadaan wudu. Sayyidina Bilal itu kalau sudah batal wudu, sholat 2 rakaat. Itu keistimewaan beliau itu. Jadi itu jawaban beliau ketika ditanya, kok sampai saya mendengar suaramu di surga? Allahu Akbar. Ini namanya busyra. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Kalau Allah sudah menyatakan sesuatu, tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kebahagiaan yang agung, yang besar, yang sejati, bukan kebahagiaan semu, saudara ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua orang bisa menjadi wali Allah kalau dia beriman dan bertakwa. Dan di dalam khutbah Jum'ah, ya,
yang wajib harus disampaikan oleh semua khatib adalah agar pesan takwa. Kita setiap Jumat mendengar takwa itu jangan cuma didengarkan, ya, diperjuangkan. Harus semakin hari semakin bertakwa, ya. Ini tahun 2023. Nggak tahu saya sampai berapa lagi nih tahunnya ini, ya. Karena hidup ini seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, tamurru, terus berjalan. Dan kita sering mendengar orang, kok cepat sekali ya waktu ini berjalan. Ini saya ceramah di sini sebulan ini rasanya kok baru ceramah, kok sudah ada lagi loh. Ini Pak, nanti minggu kedua ke sini. Cepat sekali Pak. Ya, semakin hari semakin cepat. Apakah waktunya tidak 24 jam jadi 20? Enggak, tetap juga 24 jam dari dulu sampai sekarang, ya. Tapi cepat sekarang ini, rasanya cepat, ya. Maka kalau kita tidak berpacu menggunakan waktu supaya kita lulus dan masuk surga, kita nanti rugi. Maka saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita baca surat An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang bahagia ini. Kehidupan yang disebut hayatan thayyibah. Siapa yang berhak mendapatkan itu? Semua kita berhak. Kalau kita mau menjalani itu. Wa sadaqallahul azim. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allahu akbar. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun wanita, sama, tidak dibedakan. Tapi syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Dia beriman. Nah, ini yang penting ini, ya. Jadi setiap hari harusnya kita itu bertanya tentang iman kita. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, "Innal imana fi jawfi ahadikum yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Iman yang ada di sanubari Anda itu, di sini, takwa itu di dalam rongga dada kita ini, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi ada kalbu, tempat iman di situ. Tempat kafir, tempat nifak, tempat susah, tempat bahagia itu semuanya di situ. Itu yang harus kita bersihkan setiap hari. Bersihkan setiap hari dengan banyak membaca Al-Quran, ya. Jadi saudara-saudara, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah. Sungguh ada taukid di situ. Falanuhyiyan, lam itu lam taukid. Artinya ditekankan oleh sungguh nanti akan kami hidupkan, kata Allah. Falanuhyiyanna, nunnya itu juga taukid lagi. Sungguh akan kami hidupkan mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini melebihi apa yang dikatakan bahagia oleh banyak orang itu. Biasanya orang mengatakan kalau sudah karirnya menanjak, uangnya banyak, mobilnya ganti-ganti terus gitu, ya. Keluarganya sehat-sehat, wah bahagia ini. Bahagia. Nggak tahu ini uangnya ini halal atau haram, pokoknya kelihatan bahagia. Semua yang lihat itu ingin, kan? Oh, Masya Allah, anaknya lucu-lucu, bojone ayu, ya kan? Bahagia ini. Bukan itu ukurannya. Bahagia itu di sini. Banyak orang bermiliar-miliar uangnya, tapi dia susah, dia gelisah. Dan mustahil ada orang tidak beriman itu bisa menikmati kebahagiaan. Kalau senang bisa. Senang itu sebentar, Pak. Kalau dia lagi susah nanti ke night club, lupa sudah, senang dia. Kalau masih belum senang dia mabuk, ya, senang dia. Kalau masih belum cukup narkoba, dikira senang itu. Pulang sampai di rumah susah lagi dia. Nanti sampai di rumah ketemu istrinya, nanti bertengkar, susah lagi. Anaknya, la ilaha illallah.
nggak bisa, Pak. Jadi kalau senang, berfoya-foya, keliling dunia, uangnya banyak, bisa, Pak. Tapi yang namanya hayatan thayyibah, itu adalah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh berkah. Kenapa? Dekat dengan Allah. Kenapa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hayatan thayyibah. Dia bisa menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, walaupun istrinya itu rankingnya ranking bawah, bukan ranking atas. Ya. Ada ukurannya kan? Ya. Ada ranking atas, ada ranking bawah. Dia bisa menikmati hidup ini walaupun makannya cuma nasi pecel setiap hari, atau ganti rawon sekali-sekali gitu ya. Tapi yang punya uang bermiliar-miliar itu, yang yang lagi diadil ini, itu katanya siapa namanya? Itu 1 bulan katanya minimal menghabiskan 600 juta. Ya. Itu yang dikeluarkan barangkali, yang tidak dikeluarkan barangkali lebih banyak. Apa Anda kira terus bisa menikmati kebahagiaan? Nggak bisa bahagia. Hayatan thayyibah itu di atas semuanya ya. Karena dia dekat dengan Allah, dia diberkahi oleh Allah ya. Walaupun uangnya sedikit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengumpulkan uang, pada akhirnya nanti uangnya dipakai untuk berobat ke Beijing ya. Bermiliar-miliar dihabiskan, pulangnya kemudian mati di sini. Ya. Uangnya banyak sekali. Tidak bahagia. Yang bahagia itu adalah man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa berarti sampai di situ? Tidak. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat dia akan diberi oleh Allah sesuatu yang di luar dugaannya. Hanya dengan sholat 5 waktu setiap hari, tidak suka bertengkar, selalu berdamai-damai, gampang memaafkan orang, itu ciri-ciri khas orang surga seperti itu, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah insyaallah. Tapi sebagai penutup saya beri ciri khas orang surga, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang ulama, Ja'far as-Sadiq namanya. Ini ulama dari Ahlul Bait, setelah mempelajari Islam ini dengan mendalam, lalu dia menyimpulkan ya, ciri-ciri khas orang surga. Yang pertama, kata Ja'far as-Sadiq, wajhun mumbasid. Wajahnya itu menyenangkan, Pak. Ya apa menyenangkan ini ya? Ada orang yang cantik tapi begel no, Pak. Atau orang tampan tapi orang gak senang. Tapi ada orang biasa-biasa saja, setiap ketemu orang ini orang senang itu. Mumbasid. Ya. Wajahnya itu ceria. Kalau bertemu orang mengucapkan salam ya. Kalau ditanya selalu mengatakan alhamdulillah. Jadi terus kontak dengan Allah itu. Itu orang-orang surga cirinya seperti itu. Jadi nanti sampai di rumah sampean ngocoy, kira-kira wis cocok lagi surga ini. Wajhun mumbasid. Yang kedua saudara ya, mudah-mudahan kita semuanya punya ciri khasnya ini ya. Wajhun mumbasid, kemudian yang kedua qalbun rahim. Itu orang surga. Orang yang tidak sadis, Pak. Nggak bisa dia melihat orang susah, itu nggak bisa dia gelisah. Kasihan orang ini ya. Kalau ada orang datang sambatan atau mengeluh, itu didengar oleh orang-orang surga itu. Sedapat mungkin dia akan berusaha membantu dia, karena hatinya itu rahim ya. Dan antara hati yang rahim dengan wajah yang mubassit tadi itu berkaitan, Pak. Kalau orang suka mengganggu orang, suka benci, ya perlu dibersihkan ini, Pak. Dibersihkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Dibersihkan dengan banyak berzikir ya. Kalau Anda merasa ada orang yang selalu kalau ketemu orang itu gak senang, curiga ya, ini berarti ada penyakit di dalam hatinya itu. Lalu selalu mencari kesalahan orang ya.
Jangan mencari yang baik lah. Walaupun orang itu tidak baik, kalau ketemu dengan orang ahlul jannah, dia sikapnya tetap baik kepada orang itu. Jadi kita perlu mengoreksi kita lah, supaya selalu berpikir positif, selalu berpikir yang baik saja. Jadi wajahnya ceria, hatinya rahim, penuh rahmat. Dan yang ketiga, saudara, lisanun afif. Bismillahirrahmanirrahim. Lidahnya itu bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak suka ngecam orang. Enggak mau berbicara yang porno-porno gitu ya. Apalagi ustadz-ustadz itu ya. Kalau suka dagelan yang porno-porno itu perlu dibersihkan itu ustadz itu. Mohon maaf ini. Saya mengatakan begini. Saya kadang-kadang risih tuh mendengar itu ya. Wong bicara Islam kok bicara yang porno-porno, gimana itu? Anda kalau baca Al-Quran, kisah tentang Nabi Yusuf diganggu oleh permaisuri raja itu ya. Karena Nabi Yusuf itu tampan, itu kan urusan antara orang yang ingin menyalurkan syahwatnya. Tapi kalau Anda baca Quran, sama sekali tidak ada pornografi di situ. Ketika Allah melarang orang yang berpuasa itu di siang hari berhubungan dengan istrinya, Allah mengatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Coba indahnya Quran ini. Istrimu itu pakaianmu, kamu adalah pakaian istrimu, itu maksudnya hubungan suami istri. Kenapa harus bicara yang kotor-kotor? Kenapa tidak mengikuti Al-Quran? Orang surga lisanun afif. Biasanya orang Surabaya ini dikenal kasar gitu Pak ya. Tapi ini bukan orang Surabaya asli kan? Ini yang banyak. Tapi dibela oleh orang Surabaya. Wong Surabaya masih kasar, ku atine apik. Waduh. Iya tapi begitu Anda kasar menyakiti orang itu. Kalau orang Solo, orang Jogja itu santun kalau ngomong Pak. Memang sabar mereka itu. Tapi katanya orang Surabaya, iku podo mek blangkon burine berendul. Masya Allah. Ya yang penting itu bukan hanya kita ucapkan tapi juga dalam hati gitu Pak. Memang kalau ada orang omongannya halus tapi hatinya itu jahat, itu namanya munafik. Kalau orang yang beriman itu satunya hati dengan lidahnya. Itu kalau Anda ingin masuk surga, Anda harus membangun lidah yang bersih. Begitu, ya. Saya belajar bahasa Arab. Kalau bertemu dengan orang-orang Mekah, saya baru datang dari Mekah ini. Bertemu dengan orang-orang di Madinah yang setiap hari dia berbicara bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kalau mereka ingin menceritakan sesuatu yang kotor misalnya, katakan saya ini sakit diare gitu ya. Itu dikasih pendahuluan azzakallah. Azzakallah, semoga Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada sakit begini nanti Anda bisa diare ya. Ngomong buang air itu diawali dengan azzakallah. Azzakallah itu mudah-mudahan kamu dimuliakan oleh Allah. Ini akhlak. Akhlak Islam itu seperti itu. Jangan ngomong kemudian dibuka semuanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, orang surga itu yadun mu'tiyah. Tangannya suka memberi, terbuka. Terbuka begini tangannya. Kalau begini ini tanda orang kikir. Maka disampaikan kakek gegem ya. Orang Inggris mengatakan close fisted. Orang yang suka, orang ini begini, itu uangnya digenggam terus. Orang surga tidak begitu. Begini. Makanya tadi sudah diumumkan ini nanti ada sedekah dari seorang hamba Allah, itu tangannya terbuka ya. Kalau Anda ingin hidup ini aman, selamat ya, setiap hari bersedekah. Walaupun 2.000, walaupun 5.000, coba ya rodok sungkan mbek malaikat lah. Jangan terus 2.000, 5.000. Jangan lupa sampean itu diawasi malaikat Allah itu, dicatat sampean. Ya, kalau sampean ingin hidup ini gampang, keluarkan untuk orang lain, sedekahkan. Sesuai dengan kemampuan Anda, ya. Ya kalau Anda uangnya sudah miliar-miliar, masa nyumbang 5.000? Tidak
Tak sungkan dah sampai itu. Orang ahlul jannah itu sungkan sama malaikat itu. Tapi yang penting Anda terbuka tangannya. Dan Anda kalau suka memberi orang lain itu, Anda nanti didoakan orang yang Anda tidak tahu. Itu ya. Bahkan saya sarankan saudara, kalau Anda ingin terus berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat, bersedekahlah untuk mereka. Berwakaf untuk orang-orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu namanya birrul walidain ya. Beberapa hari yang lalu ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, lalu saya beri nasihat, kamu bisa terus berbakti kepada orang tuamu dengan bersedekah, dengan bersilaturahmi. Orang ahlul jannah itu suka bersilaturahmi. Rasulullah bersabda, ini penutupnya, inna min abarril birri an tasila ahla wudd abi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang punya nilai tinggi sesudah orang tua kita wafat, adalah terus menyambung silaturahmi orang-orang yang dulu oleh orang tua kita selalu didatangi atau berhubungan silaturahmi baik. Jadi misalnya Anda orang tuanya wafat, kemudian punya teman yang suka dikunjungi oleh orang tua atau sahabatnya ya, didatangi. Itu Anda pada waktu Anda datang kepada teman orang tua Anda, lalu nanti orang tua teman Anda itu akan cerita tentang orang tua Anda itu. Masya Allah, Allah yarham. Dia sudah mendoakan itu, Allah yarham. Jadi kalau semakin banyak kita mengunjungi, apalagi kerabat-kerabat ya, nah kemudian selain itu kita bersedekah untuk orang tua kita. Anda dapat pahala, orang tua Anda dapat pahala. Setiap hari Anda memasukkan uang di masjid itu, dalam hati niat ini untuk ibu saya almarhum, atau bapak saya almarhum, atau ibu saya yang masih ada. Anda bersedekah. Maka jadikanlah sedekah itu budaya setiap hari, walaupun sedikit. Insya Allah nanti Anda akan dicatat oleh Allah dan termasuk orang-orang yang punya ciri khas surga. Semoga namanya masjid ini Raudhatul Jannah ya, taman surgawi. Insya Allah orang-orang yang menikmati masjid ini, menjadi jamaah masjid ini, mudah-mudahan saya juga termasuk ini karena saya sering kemari ya, min ahli jannah insya Allah semuanya. Mudah-mudahan menikmati surga dunia dan surga akhirat ya. Sebab para ulama itu mengatakan, ala inna fil dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini sebetulnya sudah ada surga. Orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia enggak bakal masuk di sana nanti. Bagaimana surga dunia itu? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang menikmati masjid, menikmati Al-Quran, menikmati silaturahmi, tidak sulit memaafkan orang. Ini semuanya adalah surga dunia. Anda pulang sampai di rumah ketemu keluarga senang dan Anda mengatakan alhamdulillah. Jadi nanti bapak dan ibu ketika pulang sampai di rumah ketemu anak-anak sehat, jangan lupa mengatakan alhamdulillah. Biasanya jarang. Tapi Anda biasakan selalu alhamdulillah. Anda pulang sampai di rumah, rumahnya teratur bersih, alhamdulillah. Terus begitu alhamdulillah, karena nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kita min ahlil jannah semuanya. Ucapan orang surga itu ketika dipersilakan masuk surga, surganya sudah dibuka. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Allahu akbar. Segala puji bagimu ya Allah, ternyata benar janji Allah dan saya sekarang menikmati surga. Semoga kita semuanya menikmatinya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Semoga jumpa lain kesempatan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.